Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat-sehat. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke. Salam IPA. Integritas, peduli, dan amanah. Oke anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang struktur dan fungsi reproduksi pada manusia. Pada kegiatan kali ini, tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku pahami dan mengerti adalah yang pertama, menjelaskan dan mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. Yang kedua, mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan. Yang ketiga, menjelaskan proses perkembangan janin selama dalam kandungan. Oke. Sebagaimana pelajaran sebelumnya, pada organ reproduksi manusia perempuan itu terjadi proses yang namanya oogenesis. Terjadi proses di sini. Di oosit primer ini, oogonim itu adalah ini masih terjadi di dalam rahim pada saat anak perempuan itu dalam rahim ibunya. Kemudian proses sisanya itu terjadi setelah anak itu lahir dan menjelang dewasa. Dan setiap bulannya dihasilkan satu sel ovum. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi seorang wanita dewasa itu setiap bulannya harus melepaskan satu sel telur yang matang dari salah satu ovariumnya. Dan apabila tidak dibuahi, tidak bertemu dengan sperma, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan embryo. Pendarahan inilah yang disebut dengan menstruasi. Jadi menstruasi itu terjadi secara periodik, sehingga siklus menstruasi itu pada umumnya itu berlangsung selama 28 hari. Tetapi ada perempuan yang kurang dari 28 hari, yaitu paling cepat itu 18 hari. Ada yang paling lama adalah 40 hari. Yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana siklus menstruasi. Seperti ini. Jadi siklus menstruasi itu dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah fase menstruasi. Perhatikan grafik di bawah ini dan perhatikan hormon-hormon yang berperan dalam proses siklus menstruasi. Fase yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon follicle stimulation hormone itu memicu Jadi hormon ini fungsinya adalah memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon ini biasanya dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar itu terletak di otak bagian depan pada perempuan. Pada fase ini perhatikan, ini adalah endometrium atau dinding rahim. Itu terjadi peluruhan. Jadi di sini mengalami peluruhan karena dinding rahimnya mengalami penipisan melalui proses peluruhan. Makanya disebut dengan fase menstruasi. Jadi pada fase selanjutnya adalah fase folikel. Jadi pada fase folikel ini kita lihat fase folikel pada awalnya. Perhatikan hormon-hormon yang ada di sini, ada hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu penebalan dinding rahim. Ini. Jadi ini awal fasenya, akan mulai mengalami penebalan dinding rahim. Maka fasenya disebut adalah fase proliferasi. Tujuannya menebal adalah untuk mempersiapkan apabila sel telur ini dibuahi oleh sel sperma atau terjadi proses fertilisasi. Sehingga ketika terbentuk embrio, ini akan menjadi tempat menempelnya embrio itu. Selain itu,
hormon estrogen dan progesteron itu akan memicu kelenjar pituitary ini untuk mengeluarkan hormon lainnya. Jadi untuk menghasilkan hormon lainnya, menghasilkan hormon FSH, follicle stimulation hormone, dan luteinizing hormone. Di sini perhatikan ini LH ya, perhatikan LH. LH di sini meningkat drastis. Ya, ini meningkat drastis. Tujuannya apa? Ketika ini meningkat drastis, maka akan mempercepat proses pematangan sel telur. Kalau sel telur sudah matang, maka akan dikeluarkan dari ovarium. Ya, ini dari ovarium. Kemudian sel yang telah matang dan dikeluarkan di sini, maka masuk pada fase yang kedua. Jadi proses pelepasan sel telur dari ovarium ke yang akan ditangkap oleh itu yang disebut dengan ovulasi. Jadi ingat, itu adalah ovulasi. Ini juga menjadi awal dari fase sekretori. Folikel atau sel telur folikel ini yang dilepaskan oleh sel telur itu akan menjadi, di sini akan berubah menjadi lotus. Jadi menjadi corpus luteum. Kemudian selanjutnya akan ditangkap oleh fibra dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jadi pada saat di sini ketika sel telur ini tidak dibuahi oleh sel sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirim sinyal tertentu pada corpus luteum untuk tidak menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsinya adalah untuk mempertebal dinding rahim. Akibatnya apa? Akibatnya ini hormon estrogen progesteron mengalami penurunan. Ini mengalami penurunan di sini. Ketika dia mengalami penurunan, maka dinding rahim yang tadinya menebal akan meluruh dan mati, dan dia akan masuk lagi pada fase menstruasi. Seperti itu. Jadi ada 3 fase yang harus dipahami. Nah, ini gambar lainnya. Jadi gambar lainnya siklus menstruasi. Selanjutnya kita lihat sebaliknya, jika sel telur bertemu dengan sel sperma ini, jadi ketika mengalami ovulasi di sini terjadi proses ovulasi, kemudian ditangkap oleh epididymum dan disalurkan melalui tuba Fallopi. Di sini terjadi proses pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang disebut dengan nama fertilisasi. Jadi dia bertemunya fertilisasi di tuba Fallopi. Jadi terjadi tuba Fallopi. Ketika terjadi di sini bertemu, maka yang pertama kali terbentuk adalah menghasilkan zigot. Zigot ini kemudian berkembang, membelah secara mitosis, berkembang menjadi sebuah embrio. Embrio ini perlahan-lahan akan bergerak menuju ke dinding rahim yang sudah menebal dan akan menanamkan diri di dalam rahim. Pada saat mengalami penanaman, disinilah proses yang disebut dengan nama proses kehamilan. Jadi berbeda antara fertilisasi. Fertilisasi adalah proses bertemunya sel telur dengan sel sperma. Sementara kehamilan adalah proses terbentuknya embrio di dalam dinding rahim. Dan untuk selanjutnya akan mengalami tahap perkembangan embrio seperti ini. 8 minggu pertama. Jadi dibagi menjadi 3. Maka disebut dengan trimester. Trimester pertama, trimester kedua. Pada mulanya embrio ini tertanam di dalam rahim. Kemudian
memperoleh makanan dan oksigen itu melalui pembuluh-pembuluh darah yang ada di dalam rahim, dinding rahim. Tetapi lama-kelamaan pada trimester pertama, embrio itu berumur 5 minggu, sekitar 35 hari. Ukuran embrionya kurang lebih 7 mm. Ini kemudian berkembang sudah memiliki, yang pertama memiliki tulang belakang, ya. Jadi tulang belakang, kemudian otak dan susun tulang belakang ini semula mulai terbentuk. Sudah mulai terbentuk. Maka di sini akan terbentuk tali pusar. Jadi di dalam dindingnya itu akan terbentuk tali pusar atau yang dikenal dengan ari-ari. Maka perubahan pola makan calon janin ini itu dari sel-sel pembuluh darah di dalam rahim menjadi tali pusar. Nah, setelah berusia 9 minggu, ya, setelah 12 minggu, ya, setelah 12 minggu ini, kemudian dia sudah, perhatikan, dia sudah memiliki struktur yang lengkap. Pada saat dia sudah memiliki struktur yang lengkap, sudah menjadi, maka ini sudah tidak berbentuk lagi embrio, tetapi sudah berbentuk namanya janin. Saat janin ini sudah maka akan terbentuk cairan yang disebut cairan amnion atau kantung ketubang. Nah, kantung ketubang, dan sudah ada plasenta yang terbentuk di dalamnya. Kalian bisa lihat di buku siswa di halaman 26 penjelasan yang lebih ringkasnya, lebih tepatnya di situ. Kemudian di sini sudah terbentuk otot, tulang terus tulang belakang, tulang lengan, jari sudah mulai terbentuk, dan jaring sudah mulai bergerak, sehingga sudah mulai ada gerakan denyut-denyutan. Kemudian kita masuk pada trimester kedua. Di sini sampai sini, ya, trimester kedua ini itu janin sudah mulai berkembang dalam tahapan perkembangannya hingga 40 minggu. Jadi sekitar 9 bulan lebih, 40 minggu itu sudah menjadi bayi, dan sudah siap keluar ke dunia ini. Saya kira itu penjelasan singkat. Untuk lebih jelasnya silakan masuk di Google Classroom-nya. Di Google Classroom-nya saya sudah bagikan materi itu, sudah ada. Kemudian di materi menstruasi itu sudah ada video bagaimana fase perkembangan janin ini. Silakan diperhatikan video YouTube di situ sisa lihat. Nah, ini ada videonya, silakan. Ini adalah proses, silakan dinonton, silakan dipahami, diseksama. Kemudian setelah itu silakan anak-anakku kerjakan kegiatan yang ada. Nah, di Google Classroom juga sudah saya tambahkan materi buku. Ada buku versi lama, versi 2000, dan ada yang versi 2018. Saya kira cukup dari saya. Jika ada masalah silakan di chat lewat WA. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, integritas, peduli, dan amanah.